Selamat pagi. The Last Prayer nomor 7, Rebecca kanker stadium 4. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, urapi semua saudara yang mendengarkan kesaksian ini yang sudah sampai ke The Last Prayer nomor 7. Sumputkan hamba-Mu di belakang salib-Mu dan berkati kami, para pendengar kesaksian ini. Kuatkan mereka dan tutup bungkus kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus diurapi, Matius 26 ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Ayat 11, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Ayat 13, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga mengingat dia." Saudara-saudara yang terkasih, menerima panggilan untuk mengurus my sister dari sakitnya adalah suatu pelayanan yang membuat saya sukacita dan merasakan betapa Tuhan Yesus mengasihi, betapa kasihnya Yesus kepada Rebecca. Kanker payudara yang sudah membusuk saya bersihkan layaknya seorang perawat. Peran saya saat itu sebagai perawat jasmani sekaligus perawat rohani. Satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Belajar kesabaran dengan merawat sakit yang sudah bau busuk, didampingi anak-anak yang ikut membantu, dan rohani yang terus diisi mempersiapkan hati bahwa Tuhan Yesus menjamin keselamatan. Rebecca sambil menahan sakit yang luar biasa, dia membuka hati. Rebecca benar-benar menyerahkan hati dan jiwanya hanya pada Tuhan Yesus. Tidak ada ketakutan sama sekali. Pesannya justru menguatkan dan membekali kami, satu keluarga, bahwa kita harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Dan dikatakan juga oleh Rebecca bahwa saya harus bersiap-siap karena ada seorang yang terdekat yang menyantet Rebecca. "Saya sudah menjadi korban, Lea," sahutnya. "Jadi jangan ada lagi ya, Lea, korban santet dari saudara sendiri." Luar biasa, keluarga kami berasal dari keluarga yang sering bermain dengan perdukunan. Dan nenek kami juga dukun, termasuk om dan tante. Jadi, hal kuasa kegelapan sudah biasa dalam kehidupan kami sejak kecil. Suatu hari, saya berkata pada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, saya sudah selesai melakukan semua yang Kau ajarkan sampai penginjilan selesai. Dan baptisan selam yang saya selesaikan buat Rebecca. Dan Rebecca sudah menjadi orang baru dan sudah dikuatkan. Saya menunggu perintah selanjutnya ya Tuhan Yesus." Hari itu Rebecca mengatakan, "Lea, saya sudah dijemput malaikat Tuhan. Dan banyak sekali orang di rumahmu. Saya sudah melihat Tuhan Yesus. Ingat pesanku ya Lea. Hilangkan kepahitan, doa yang banyak untuk keluarga besar, karena ada permainan santet di dalam keluarga. Dan salah satu korbannya, saya, Mbak, kamu. Saya akan lakukan, Mbak. Saya akan doa lebih banyak lagi." Tiba-tiba di pagi hari, jam 6.45 saya harus menuntun doa untuk Rebecca. Dengan suara perlahan dia katakan, "Lea, saya sudah siap bersama Tuhan Yesus." Saat itu genggaman tangan yang kuat yang mengiringi doa untuk Rebecca. The last prayer. Pada Yesus saya ucapkan, "Ya Bapa, saya persembahkan Rebecca untukmu. Inilah anakmu yang kupersembahkan untuk kemuliaan-Mu. Dia sudah diperbarui ya Bapa. Dia sudah menjadi manusia yang baru. Amin." Bersamaan dengan amin, saya lepaskan genggaman tangannya Rebecca dengan penuh penyerahan pada Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa menyiapkan my sister Rebecca dengan indah. Dan dengan tetesan air mata yang campur aduk untuk rela melepaskan saudaraku Rebecca
yang selama kurang lebih 4 bulan lamanya bersama dan ada dalam perawatan saya. Siapkah kita untuk bersama Tuhan Yesus dengan melepaskan semua keduniawian kita? Siapkah kita melepaskan harta kita, melepaskan kedagingan kita? Siapkah kita di waktu yang singkat ini dipergunakan dengan baik? Mari koreksi pribadi masing-masing. Dengarlah suara Tuhan memanggil-manggil untuk kita datang pada Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu pada kami semua hingga hari ini. Sudah melewati Natal. Biarlah kami diperbarui dengan kehidupan kami yang baru. Berkati pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Baik gembala, evangelis, pengajar, dan siapapun mereka yang bekerja di ladang. Tuhan, berkati dan urapi mereka dengan kesehatan dan keperluan rohani dan jasmani. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami dari presiden dan menteri, serta aparat dari TNI dan Polri dan semua jajarannya. Jauhkan dari segala perbedaan dan biarlah kami dipersatukan saling toleransi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, tenaga medis Engkau berkati, dokter-dokter Tuhan, berkati mereka. Persiapkan kami sebagai anak-anak-Mu yang baru dan melayani selama kami masih hidup, baik dengan apa yang ada pada kami, dan kami mengucapkan syukur atas penjagaan-Mu pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.